Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dil awsafil kamilah wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalu darajatil ulya bis-sabri fi nusratil millah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah musala al-jihad, wabil khusus para ustaz, para hujjaj, bapak-bapak, hadirin sekalian jamaah majlis taklim yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kita, mengaji kitab Nasha'ihul Ibad. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Melanjutkan pembahasan kitab Nasha'ihul Ibad, sudah sampai pada maqalah yang ke-22 di halaman 68. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatu tsaniyah wal 20, maqalah yang ke-22, nasihat yang ke-22, qila dikatakan Auhallahu ta'ala ila Uzairin Nabi alaihi salam. Allah memberikan wahyu kepada Uzair, yaitu seorang nabi, Nabi Uzair alaihi salam. Faqala azza wa jalla, maka Allah berkata kepada Uzair, ya Uzairu, wahai Uzair, idza adnabta dzamban saghiran, ketika engkau melakukan dosa kecil, fala tandur ila sigorihi aidzalika dzamb. Ketika engkau melakukan dosa kecil, maka jangan engkau melihat kepada kecilnya dosa itu. Wandur ila man adnabta lahu, tetapi lihatlah kepada siapa engkau berdosa, kepada siapa orang yang engkau dustai atau orang yang engkau durhakai. Wa idza asabaka khayrun yasirun, dan ketika mendatangimu kebaikan yang sedikit, meskipun sedikit, fala tandur ila sigorihi aidalikal khairi, maka janganlah engkau memandang kepada kecilnya kebaikan itu. Wandur ila man razaqaka, tetapi lihatlah kepada siapa, lihatlah orang yang memberikan rizkimu. Man saqadzalikal khaira ilaika, yaitu orang yang mendatangkan, orang yang menggiring kebaikan itu kepada engkau. Wa idza asabaka baliyatun, dan ketika menimpamu satu musibah, satu kesulitan, fala tashkuni ila khalqi, fala tashkuni, maka janganlah engkau mengadukan aku kepada makhlukku, kama la ashkuka ila malaikati, sebagaimana aku tidak mengadukanmu kepada malaikat-malaikatku, idza sa'idat ilayya masawika, ketika naik kepadaku keburukan-keburukanmu. Ai uyubuka, maksudnya aib-aib atau kekuranganmu. Qala al-Imam Uyainah, berkata Imam Uyainah, man syakarin nasi, barang siapa yang mengadu kepada manusia dalam kesulitan, dia mengadu kepada manusia, wa qalbuhu sabirun radin, tetapi hatinya sabar dan juga ridha bil qada'i, terhadap ketetapan Allah, lam yakun jazaan, maka tidak termasuk orang yang mengeluh. Fa innan nabiyya, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, wa ajidu ya Jibrilu magmuman, wa ajiduni ya Jibrilu magmuman, dan aku mendapati diriku wahai Jibril magmuman, sedih, wa ajiduni makruban, dan aku mendapati diriku makruban, susah. Ini menjadi jawaban li su'ali Jibril anhu, ini menjadi jawaban kepada pertanyaannya Jibril kepada Nabi Muhammad fi maradi mautihi, dalam sakit wafatnya Nabi Muhammad, kaifa tajiduka, yaitu pertanyaan Jibril, kaifa tajiduka, bagaimana engkau menemukan dirimu sendiri, atau bagaimana apa yang engkau rasakan. Ada 3 nasihat di sini karena memang babnya bab 3. Bab 3 dari kitab Nasha'ihul Ibad isinya 3 poin, 3 nasihat. Ini sebuah nasihat yang Allah berikan
kepada nabi namanya Nabi Uzair. Nabi Uzair ini salah seorang nabi yang di Al-Quran juga disebutkan. Ini seorang nabi Bani Israel, nabi bangsa atau nabi dari agama Yahudi yang di Al-Quran disebutkan wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Dalam Al-Quran Allah menceritakan orang Yahudi itu mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah. Ini nabi yang hebat memang. Kalau perang ada Nabi Uzair, dan Nabi Uzair itu bawa tabut. Tabut itu peti, Pak. Peti isinya Taurat yang asli, dan yang apal Taurat yang asli itu cuma beberapa orang. Di antaranya Nabi Uzair, nggak lebih dari 4 orang. Kalau Al-Quran kan banyak yang apal. Ya, bahwa pas ini kan Yasin, Alhamdulillah apal. Waqiah bawah sini, Alhamdulillah apal. Waqiah, Tabarok, Alhamdulillah apal. Alhamdulillahnya bang, alhamdulillahnya apa? Quran banyak, para hafidh atau hamalatul Quran banyak yang hafal. Tapi kalau Taurat yang hafal cuma 4 orang, nggak lebih dari 4 orang, saudara. 4 orang ini diantaranya Nabi Uzair. Nabi Uzair nabi setelah Nabi Musa. Dia diberikan tabut atau peti, di mana peti itu adalah peninggalan dari Nabi Musa dan peninggalan dari keluarga Nabi Musa. Ada Taurat yang asli. Kalau perang dan Nabi Uzair yang memimpin, pasti lawannya orang Yahudi kalah. Kehebatannya demikian luar biasa sehingga orang-orang Yahudi bilang Uzair itu anak Allah. Uzair anak Allah. Lain dengan Yahudi, Nasrani. Orang Nasrani menyebutkan Isa anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Kalau Nasara wa qalatin Nasara Al-Masihu ibnullah wa qalatin Nasara Al-Masihu ibnullah. Orang-orang Nasrani bilang Al-Masih, maksudnya Nabi Isa itu anak Allah. Karena Nabi Isa juga punya mukjizat yang menurut mereka itu sangat luar biasa. Nabi Isa itu dengan izin Allah kalau main tanah Pak, di main tanah dibentuk kayak burung, ditiup aja Bismillahirrahmanirrahim terbang. Tanah warnanya apa ya? Coklat gitu ya. Nah sekarang jadi burung gereja kali, makanya disebut burung gereja kali, yaitu mukjizatnya Nabi Isa. Kemudian orang yang nggak ada mukanya itu rata, nggak ada matanya, ini oleh Nabi Isa diusap begini aja ada matanya. Saking hebatnya orang-orang Nasrani menyebutkan Isa anak Allah. Ini semua penyimpangan umat-umat sebelum umat Islam menganggap nabi-nabinya adalah anak Allah. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW jangan sampai terjerumus kepada kesalahan orang-orang terdahulu. Karenanya dalam Islam ada yang namanya sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau yang singkatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat ini permohonan. Ya Allah, berikanlah rahmat ta'zim kepada Muhammad. Dengan sigot atau dengan redaksi selawat, maka di sini menegaskan bahwa Allah tetap Tuhan, Nabi Muhammad tetap hamba. Jadi sebuah garis tegas supaya kita tidak terjerumus seperti umat-umat terdahulu. Sehebat apapun Nabi Muhammad, semulia apapun Nabi Muhammad, masih tetap di bawah Allah. Jauh banget di bawah Allah. Jadi tetap Allah itu tetap maha tinggi, maha agung, dan Nabi Muhammad sangat jauh dari Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini lafaz salawat ini sebagai penegasan bahwa Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad hamba. Setinggi apapun tetap Nabi Muhammad hamba. Itu Nabi Muhammad jauh sekali jaraknya dari Allah. Apalagi kita. Apalagi kita yang bukan apa-apa. Nabi Muhammad aja yang sudah Allah sebutkan wa rafa'na laka dzikrak, dan aku tinggikan penyebutan namamu, tetap itu jauh di bawah Allah. Lafaz selawat ini kemudian juga permohonan-permohonan seperti salam, Allahumma sholli wa sallim, semoga Allah memberikan salawat dan keselamatan. Begitu juga doa kita ketika habis azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatu qamah ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah
pimpinan kami yaitu Nabi Muhammad, berikanlah wasilah, berikanlah sebuah kedudukan yang agung di surga namanya wasilah, dan juga maqamam mahmud, dan juga tempat yang terpuji. Jadi tetap Allah yang diminta dan Nabi Muhammad adalah hamba. Tetap ini batas tegas supaya kita tidak seperti umat-umat terdahulu. Ini sigot selawat, sigot doa-doa memang Allah ajarkan kepada kita. Nabi sendiri juga mengajarkan kepada kita supaya memohonkan hanya kepada Allah, karena Nabi sejatinya ya tetap hamba. Sehebat apapun, semulia apapun, Nabi Muhammad tetap hamba. Lah terus bagaimana kalau kita nulis nama Allah dengan nama Nabi Muhammad? Boleh nggak jejer? Boleh, timbang nama doang. Jadi nggak perlu ditulis Allah atas, Nabi Muhammad bawah, nggak usah. Nggak apa-apa kalau nama itu tulisan doang kan. Begitu juga tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jejer juga nggak apa-apa. Jadi nggak perlu apa tuh ada bendera yang ya bendera terlarang nih, jangan diikutin Pak ya. Jadi Allahnya di atas, Rasulnya di tengah, Muhammadnya di bawah. Pernah baca tuh itu? Allah, Rasul, Muhammad. Maksudnya Muhammad Rasulullah. Tapi karena katanya Allah lebih tinggi dibanding Muhammad, Muhammad harus terbawah. Nggak usah begitu juga. Ngono yang ngono, ngojo ngono. Kalau kata orang Jawa, ya begitu sih memang. Tapi yang nggak usah begitu juga. Kalau bikin kaligrafi, bikin tulisan, sama aja. Jejerin aja antara Nabi Muhammad dengan nama Allah dijejerkan, nggak apa-apa. Dan itu memang sudah Allah sebutkan, warafa'na laka dzikra, dan aku tinggikan penyebutan namamu. Nabi Muhammad Allah angkat namanya karena selalu Allah sandingkan dengan nama Allah. Dalam syahadat sendiri kan kita tahu, syahadat itu namanya syahadatain, dua syahadat. Syahadat yang pertama asyhadu an la ilaha illallah, syahadat yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jejer, pasti jejer. Dan itu nggak apa-apa, memang Allah sudah tinggikan, Allah muliakan nama Nabi Muhammad. Ini boleh karena memang sudah Allah angkat nama Nabi Muhammad. Tapi tetap secara hakiki kedudukan tetap Nabi Muhammad hamba dan Allah Tuhan. Nabi Uzair ini nabi yang sangat hebat untuk orang-orang Yahudi, sampai orang-orang Yahudi ini kemudian kepleset atau salah menganggap bahwa Nabi Uzair ini anak Allah. Nah, pernah Allah berpesan kepada Nabi Uzair 3 pesannya. Yang pertama, wahai Uzair, ketika engkau melakukan dosa meskipun kecil, maka jangan engkau lihat kecilnya dosa itu, tapi lihat siapa orang yang engkau durhakai. Kelihatannya kecil Pak dosanya, tapi jangan lihat kecilnya dosa itu, tapi lihat siapa orang yang engkau durhakai. Ngambil cuma ini doang kok Ustaz, ngambil cuma ceban doang. Lihat ceban uang anak yatim. Ini cuma ini doang kok Ustaz, cuma sendal doang, timbang sendal doang. Lihat sendalnya khotib. Sendalnya khotib. Sendalnya khotib. Siapa yang kamu ambil itu? Ya orang nggak seberapa. Ya harus korban sendal kan. Meskipun kecil, cuma ini doang kok, saya cuma komen-komen doang, komen-komen di media sosial. Tapi lihat, bukan siapa, bukan lihat apa dosanya, sekecil apapun dosa itu, tapi lihat bahwa engkau telah mendurhakai Allah, engkau menggunakan lisanmu, menggunakan tanganmu untuk komentar atau untuk melakukan dosa-dosa yang sebenarnya Allah tidak ridho. Allah nggak ridho tangan kita, jempol dipakai buat yang haram-haram atau buat komen-komen yang tidak baik. Lisan kita juga begitu. Jadi jangan melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah siapa orang yang telah kita durhakai. Jangan lihat kecil-kecilnya kesalahan, tapi lihatlah siapa orang yang sudah berpesan kepada kita supaya kita jangan sampai salah dan jangan sampai melakukan dosa meskipun kecil. Ini sebuah nasihat yang penting. Ketika kita melakukan dosa meskipun kecil, maka nggak boleh kita remehkan dosa-dosa itu. Dosa-dosa kecil itu saudara, meskipun kelihatannya kecil, tapi kalau udah numpuk dalam hati, akan muncul semacam karat. Jadi lama-kelamaan hati yang harusnya jernih
bisa sebagai cermin atau sebagai kaca, bisa untuk memantulkan cahaya-cahaya nasihat, cahaya-cahaya kebenaran. Karena dia udah karatan, karena udah banyak debunya, maka nggak bisa. Jadi mau dinasihatin kayak apa aja nggak bakal nangkap. Demikian hati, sering orang melakukan dosa meskipun kecil, lama-kelamaan itu akan tertutup itu hati. Karena hati itu seperti kaca, seperti cermin. Makin banyak dosa kecil numpuk, maka nggak akan bisa memantulkan cahaya kebenaran. Nah, untuk kita dosa-dosa kecil itu bisa dihapus dengan amalan-amalan harian kita. Dosa kecil meskipun kita lakukan, dan kita tentu harus ada penyesalan, karena orang yang dosa nggak menyesal itu namanya nikmatin dosa. Dia berarti demen sama dosa itu. Harus ada penyesalan. Saat kita melakukan dosa kecil, maka langsung iringi dengan perbuatan baik. Habis dosa kecil, misalnya habis komen-komen yang gak ada guna, wudu, insya Allah dengan wudu dosa-dosa yang terhapus. Habis melakukan dosa kecil, langsung diiringi dengan sedekah. Insya Allah sedekah bisa menghapus dosa-dosa kecil. Iringan kita atau perbuatan kita yang kita jadikan mengiringi dosa-dosa kecil, ini insya Allah jadi penghapus dosa-dosa itu. Dan juga insya Allah ini menunjukkan bahwa kita tidak meremehkan dosa kecil. Yang bahaya itu kalau ngeremehin, Pak. Yang bahaya, jangankan dosa-dosa yang hubungannya dengan Allah, hal-hal yang hubungan dengan manusia aja kalau ngeremehin, itu pasti orang yang diremehin pasti kesel. Lewat mana orang nggak kenal lagi, nggak tapi kenal ya, balik sekali balik, kagak permisi kagak apa, kan lewat doang ya. Jalanan bukan punya kita, punya umum. Lewat, nanti dia balik lagi, lewat lagi kagak permisi lagi, lewat lagi terus bolak balik aja. Ya ajak ijik, selengkat sama Pak Haji. Lu lewat kagak permisi pisan, nggak ada hormat, nggak ada sopan-sopannya. Itu hal-hal kecil ini jangan kita remehkan, karena meskipun kecil itu akan menyisakan noda. Pasti kalau dosa akan menyisakan noda dalam hati kita. Meskipun kecil, meskipun sedikit lama-lama menjadi bukit. Sedikit atau kecil lama-lama menjadi besar. Ini dosa. Kemudian yang kedua, nasihat yang kedua. Wahai Uzair, ketika engkau mendapatkan kebaikan, meskipun kebaikan sedikit saja, maka jangan lihat sedikit atau kecilnya kebaikan itu. Kalau ada kebaikan datang kepada kita, maka jangan kita lihat kecilnya kebaikan itu atau sedikitnya kebaikan itu, tapi lihat siapa orang yang telah memberikannya itu. Demikian juga nikmat Allah, demikian juga pemberian-pemberian yang kita dapat dari manusia. Jangan lihat nilainya, tapi lihat siapa yang memberikannya. Kita diberikan oleh Allah hal-hal yang kelihatannya sangat kecil. Kenapa kita nganggap kecil? Karena kayaknya biasa aja, padahal itu kalau kita renungkan besar. Kalau kita renungkan napas misalnya, kita renungkan kesehatan kita, ini saking gedenya sesuatu kalau udah memuncak dan sudah terlalu banyak, itu kadang-kadang justru nggak kelihatan karena udah puncak, maka akan kembali lagi seolah-olah dia nggak kelihatan. Begitu juga kalau udah kebangetan banyak, itu lama-lama udah nggak kereng atau udah nggak nyata lagi, padahal nyata banget. Bapak-bapak, ada yang pernah ngeliat udara? Banyak banget itu, saking banyaknya maka nggak nyata jadinya kelihatan. Begitu juga seperti nafas, kesehatan, tiap hari Allah berikan. Ini sebenarnya kebaikan-kebaikan yang sangat besar, jangan dilupakan. Jangan kita melihat kebaikan-kebaikan itu dari kebaikannya itu sendiri, tapi lihat siapa yang memberikan. Begitu juga hal-hal atau kebaikan-kebaikan kecil, jangan kita lihat kecilnya, nilainya, tapi lihat siapa yang memberikan. Orang udah pilih-pilihin, dia udah cabut sendiri akar kayu. Tahu akar kayu, Pak? Akar kayu itu singkong maksudnya. Akar kayu udah dipilih-pilihin, dibawa dari kampung, dari Tasik, dikasih buat ketua pengajian nih Bang Ulil,
saya bawain dari kampung. Jangan lihat singkongnya, tapi lihat siapa yang ngasih. Jauh-jauh dari kampung dia ngasih, masa iya dia tolak? Masa iya kemudian dia gak mau nerima? Jadi lihatlah orang yang memberikannya, jangan lihat pemberiannya. Ketika kita mendapatkan rizki, mendapatkan kebaikan, maka lihat siapa yang memberikan kebaikan itu. Pertama, kalau kita mendapat kebaikan atau rizki ini, maka pertama yang harus kita lakukan adalah berterima kasih. Yang kedua, bersyukur kepada Allah. Lagi dingin-dingin ini ada yang bawain singkong, lagi dingin-dingin ini ada yang bawain kue pancong, kan enak ya. Lihat, jangan lihat kue pancongnya, jangan lihat singkongnya, tapi lihat siapa yang ngasih, ketulusannya. Orang ini udah bela-belain, dipilih-pilihin, udah benar-benar di pokoknya disiapkan buat kita. Nah itu kita lihat kesungguhan orang itu. Terima kasih dan juga syukur. Emang nggak cukup Ustadz langsung kepada Allah alhamdulillah doang? Emang nggak cukup? Nggak cukup, nggak bisa. Nggak cukup kita alhamdulillah doang. Alhamdulillah ada orang yang bawain, orangnya kita cuekin aja, nggak bisa. Kata Rasulullah SAW, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bisa terima kasih kepada manusia, maka dia sama aja tidak bersyukur pada Allah. Harus terima kasih pada manusia itu. Karenanya di dunia ini ada yang namanya perantara atau wasilah. Kita kan ada di dunia ini lantaran orang tua. Nggak cukup kita alhamdulillah sama Allah aja, nggak cukup. Harus terima kasih sama orang tua. Kita bisa kenal agama Islam ini ya lantaran Allah juga. Allah mengajarkan atau mewahyukan kepada Nabi Muhammad, kemudian ada Al-Quran. Gak cukup kita alhamdulillah doang dan selawat doang pada Nabi Muhammad, tapi harus terima kasih juga kepada yang mengajarkan, guru kita, orang tua kita dulu yang ngajarin kita sholat. Ya kalau ruku ya itu kerja lurus punggungnya, kalau sujud ya jangan cuma tangannya aja, jidatnya juga kudu sujud. Itu yang ngajarin begitu manusia, maka harus ada terima kasih kepada manusia. Lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, sama aja dia nggak syukur kepada Allah. Kebaikan-kebaikan yang datang kepada kita, meskipun kecil, jangan lihat kecilnya kebaikan itu, tapi lihatlah orang yang memberikannya. Ucapkan terima kasih. Begitu juga lihatlah jika pemberian itu pasti dalam pemberian ada Allah, maka ucapkan alhamdulillah meskipun kecil. Nasihat yang ketiga, ketika kepada kita menimpa kesulitan, ada musibah, kesulitan melanda kita, maka jangan ngadu, jangan mengeluh kepada makhluk. La tashkuni ila khalqi, itu maksudnya jangan keluhkan musibah dariku itu, kata Allah. Jangan keluhkan kepada manusia. Jangan. Sebagaimana aku tidak pernah mengeluhkan aib atau mengeluhkan kekurangan-kekurangan engkau, wahai Uzair, kepada malaikat-malaikatku ketika naik keburukan-keburukanku, keburukan-keburukanmu kepadaku. Setiap itu hadirin, setiap hari itu ada malaikat yang melaporkan amal perbuatan kita. Yang shiftnya shift malam, berarti nanti laporannya subuh. Habis subuh ganti shift di malaikat, ganti yang nyatet yang malaikat siang. Nanti malaikat siang selesai melaporkan lagi bahwa catatannya ini dilaporkan nanti menjelang maghrib, gantian lagi malaikat yang berikutnya. Ada yang mencatat dan ini dilaporkan kepada Allah. Laporan-laporan itu saat Allah terima ya sudah begitu aja. Enggak kemudian diumumkan, wah ini punya Bang Hasan nih, lihat amalnya ini, Masya Allah, ini hamba apaan begini misalnya. Ini punya si Ustadz nih, apaan nih hamba begini, katanya ngajarin agama tapi begini. Nggak pernah Allah umumkan keburukan-keburukan itu kepada malaikat, nggak pernah. Demikian juga kita saat timpa musibah, musibah ya datangnya dari Allah, jangan keluhkan musibah itu kepada manusia, karena Allah nggak pernah ngaduin
keburukan amal kita kepada malaikat, nggak pernah. Kita jangan mengadukan musibah-musibah atau kesulitan yang melanda kita, jangan kita ngadu kepada tetangga, jangan ngadu kepada teman, jangan ngadu kepada siapapun, jangan kepada al-khalq di sini, makhluk atau manusia siapa aja, jangan kau adukan. Ada yang bilang kalau mau ngadu biar cepat hilang masalahnya, punya masalah bang, iya ngadu ke mana? Ngadu ke status, hilang deh. Pasti. Ya status WA, ya ngadu status pasti hilang. Statusnya, bukan masalahnya. Status berapa jam sih biasanya? 24 jam, hilang nggak masalah. Masalahnya kagak hilang, yang hilang statusnya. Jadi kalau punya masalah, ngadulah mas status. Pasti hilang statusnya. Masalah mah tetap puyeng lagi. Jadi tetap jangan adukan kepada status ya, jangan kepada WA atau kepada manusia siapapun itu, jangan adukan kesulitan, musibah-musibah yang menimpa kita, ini jangan diadukan kepada siapapun. Kalau mau ngadu sama Allah habis sholat. Kalau mau ngadu sama Allah tengah malam. Tapi boleh nggak sih sebenarnya kita ngadu? Di sini ada penjelasan Syekh Nawawi Banten yang mengutip Imam Uyainah dalam pembahasan. Imam Ghazali menyebutkan bahwa yang dimaksud Syekh Nawawi Banten juga dalam kitab Kasyifatus Saja, beliau menyebutkan yang disebut dengan sabar itu as-sabru tarkul jaza. Sabar itu tidak mengeluh. Sabar itu artinya tidak mengeluh. Jadi kalau mengeluh sabar apa? Kalau mengeluh, sabar definisinya tidak mengeluh. Jadi kalau ngeluh, sabar nggak? Enggak sabar. Ini definisi dari Syekh Nawawi Banten. Tapi beliau juga menyebutkan di sini definisi lain dari seorang ulama namanya Imam Uyainah. Kalau ada orang ngadu, mengeluh kepada manusia, tapi hatinya tetap ridho kepada qada dan qadar Allah, maka tetap dia disebut sebagai orang sabar. Ngadu, orang ditanya, kenapa bang? Ini muka kayaknya asem banget. Iya, saya habis kehilangan motor misalnya. Gitu doang. Hatinya ridho. Tetap itu disebutkan orang yang sabar. Yang disebut orang yang tidak sabar itu adalah hatinya grundel, mulutnya ngedumel aja, itu namanya tidak ridho kepada takdir Allah. Nah ini yang disebut orang yang tidak sabar. Tapi kalau ngadu dalam keadaan hati tetap ridho kepada takdir Allah, maka insya Allah tetap disebut sabar. Jadi boleh nggak ngadu? Boleh. Kalau menurut pendapat Imam Uyainah ini, boleh nggak ngadu kesulitan kepada orang lain? Boleh, asal hatinya harus ridho. Nggak boleh sering-sering juga, karena intensitas atau frekuensi semakin sering dia ngeluh berarti semakin menunjukkan bahwa hatinya itu kurang ridho. Makin sering dia ngadu, ketemu orang ngadu masalahnya hilang motor, nanti ketemu lagi dia ngadu lagi, padahal udah gue kunci, gembok juga mana baru lunas lagi, ntar ketemu orang lagi ngadu lagi, itu kunci apaan begitu? Apa aja dia omongin, kata singkoh kunci paling cakep tetap aja dibobol, terus dia ngadu aja, itu menunjukkan gak ridho kalau begitu. Maka bisa dijadikan tanda atau indikator kalau dia ngadunya hanya sesekali, ini masih boleh. Tapi kalau sering, ini menunjukkan dia nggak ridho. Jangan. Nabi Muhammad SAW pernah juga ditanya oleh Jibril ketika pada sakit terakhir beliau, yaitu sakit menjelang wafat. Ya Muhammad, kaifa ajiduka, kaifa tajiduka. Wahai Muhammad, bagaimana engkau menemukan dirimu? Maksudnya, wahai Muhammad, apa yang kau rasakan? Bagaimana keadaanmu? Nabi Muhammad jawab, iya Jibril, saya ya susah, saya ya sedih begini. Nabi Muhammad pernah mengadukan itu kepada Jibril. Ini dasar bahwa boleh kita ini mengadu, tapi jangan sering-sering. Dan itu juga kalau ada orang nanya aja, dan kebetulan yang nanya ya kayak malaikat Jibril, maksudnya orang yang sangat dekat. Malaikat Jibril itu sahabatnya Nabi Muhammad yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad.
Kalau ditanya sama sahabat yang benar-benar dekat boleh. Kenapa bang? Kayaknya susah banget. Ayo ini saya lagi dapat rezeki nih. Baru kalau ditanya begitu, iya saya juga lagi ini butuh banget duit. Ya udah ini kita bagi dua dah. Saya baru dapat proyek. Kalau teman dekat seperti itu boleh. Tapi kalau semua orang kita aduin itu nunjukin kalau itu nggak ridho. Nah yang seperti itu nggak boleh. Jangan mengadukan pada semua orang. Kalau contoh yang disebutkan di sini adalah malaikat Jibril yang dijadikan tempat mengadunya Nabi Muhammad, ini juga tidak sering-sering. Ini karena malaikat Jibril nanya, bagaimana Muhammad, apa yang kau rasakan menjelang kematian ini? Iya Jibril, aku merasakan susah dan sedih. Nabi Muhammad aja masih merasakan susah dan sedih dalam sakitnya terakhir menjelang kematian ini. Saudara sekalian, dari 3 nasihat ini, yang pertama adalah dosa. Yang pertama dosa atau maksiat. Jangan kita memandang maksiatnya kecil, tapi lihat siapa orang yang kita durhakai, siapa orang yang kita buat kesalahan kepada dia. Kemudian yang kedua, pertama maksiat, yang kedua nikmat. Kalau diberikan kebaikan seperti nikmat, jangan lihat kecilnya nikmat itu, tapi siapa yang memberikan. Terima kasih kepada yang memberikan, bersyukur kepada Allah. Yang ketiga apa tadi? Musibah. Musibah jangan adukan kecuali kepada Allah. Boleh mengadu, tapi dengan catatan hatinya ridho. Jadi ada 3 hal di sini: dosa atau maksiat, kemudian nikmat dan musibah. Memang takdir Allah, saudara, tidak akan lari dari 4 hal ini. Beberapa kali dalam beberapa kesempatan saya sampaikan, takdir Allah tidak akan berlari dari 4 ini, dari 4 garis besar ini. Garis besar haluan negara ada nggak Bang? Masih ada. Kalau ini GBHT, garis besar haluan takdir. Takdir Allah tidak akan lari dari 4 ini. Yang pertama, nikmat. Setiap takdir ini melahirkan perintah. Setiap takdir memunculkan perintah. Ketika takdirnya nikmat, kita mendapatkan nikmat Allah, maka perintahnya syukur. Kita dapat nikmat, misalnya Allah berikan rezeki, Allah berikan kesehatan, Allah berikan makan masih enak, ngopi juga masih enak, singkong masih pulen rasanya, itu nikmat namanya. Maka perintah dalam nikmat, dalam takdir nikmat, ini ada perintah syukur. Yang kedua, maksiat, takdir maksiat. Emang maksiat itu takdir? Itu semua takdir Allah. Ada orang kepleset maksiat, maka dalam takdir maksiat ada perintah. Perintahnya taubat, istighfar, menyesal. Jadi saya ulang lagi, setiap takdir memunculkan perintah. Kalau takdirnya takdir nikmat, perintahnya syukur. Kalau takdirnya takdir maksiat, ditakdirkan oleh Allah kepleset atau terjerumus dalam dosa, maka perintahnya tobat. Kemudian satu lagi di sini yang ada kaitannya dengan makalah ini, yaitu takdir musibah. Kalau ditakdirkan dilanda musibah, maka perintahnya sabar. Ada satu lagi, tapi di sini nggak ada, tidak disebutkan di sini. Satu lagi yaitu takdir taat. Kita ditetapkan sekarang bisa ngaji, ditetapkan dari maghrib sampai isya kita nunggu di sini, ditetapkan sholat maghrib tadi jamaah, insya Allah ntar isya jamaah. Itu namanya takdir taat. Kita ditakdirkan oleh Allah melaksanakan ibadah atau ketaatan. Maka perintahnya ketika ada takdir taat, maka perintahnya pada kita diharuskan syuhudul minnah. Syuhudul minnah itu menyaksikan betul-betul bahwa ini pemberian Allah. Sholat kita berjamaah, Allah yang kasih. Sholat kita berjamaah isya, ngaji kita bareng-bareng, ini Allah yang bikin kita bisa ngaji. Jadi ini harus dipandang bahwa ini semua adalah pemberian Allah. Ini hadiah saudara dari Allah. Ini hadiah, kita gak pernah minta jadi orang taat, kita nggak pernah minta kumpul sama orang-orang baik, Allah kumpulin di sini. Ini namanya hadiah.
karena hadiah, maka jangan sekali-kali kita melihat bahwa ini kebisaan kita. Ini mah gua yang ngaji gak pernah bolos kan gua. Ini mah gua yang sholatnya istiqomah kan gua. Nah kalau udah gua itu berarti sudah menyalahi perintah. Karena dalam takdir taat atau ibadah kita harus buru-buru syuhudul minnah atau buru-buru memandang itu semua adalah pemberian dari Allah. Nah, jadi yang keempatnya yang terakhir takdir taat, maka perintahnya syuhudul minnah, perintahnya menyaksikan Allah yang memberikan itu. Jadi perintahnya bukan syukur, bukan. Kalau syukur kalau dapat nikmat, tapi kalau dapat ketetapan bahwa kita bisa sholat, bisa ngedres Al-Quran, maka pandanglah bahwa itu Allah yang bikin bisa, bukan kita. Hadirin sekalian, ini muaranya pada la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan dan upaya untuk bisa melaksanakan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah. Yang keempat ini penting karena kadangkala orang bisa melaksanakan perintah, dalam maksiat dia buru-buru tobat, dalam nikmat dia buru-buru syukur, dalam musibah dia orang yang sabar. Tapi begitu dia taat, kadang-kadang merasa bahwa nih gua nih yang bisa taat. Di sini mah di kampung ini paling cuma 2 orang, gua sama anak gua misalnya. Namanya anak gua cuma 2 orang. Nah itu kalau begitu berarti dia menyalahi perintah, padahal perintahnya saat takdirnya adalah takdir taat, perintahnya syuhudul minnah, la haula wala quwata illa billah. Sebab yang keempat ini sering membuat kepleset, terutama ahli ibadah, bahkan orang alim ini sering kepleset di sini. Ahli ibadah juga sering kepleset di sini, karena muncul guanya, muncul anania. Ana itu aneh. Aneh apa bahasa kitanya? Gua, iya. Ananiyah itu keakuan. Aku. Nah, iblis itu ratusan ribu tahun jadi penasihat malaikat. Iblis juga ibadahnya paling rajin dibanding malaikat, kalah semua malaikat. Tapi dia ada ananiyah, ada keakuan, maka dia diusir dari surga gara-gara ananiyah. Ini 4 GBHT, garis besar haluan takdir, di mana setiap takdir memunculkan perintah. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah memberikan kita istiqamah melaksanakan ajaran Rasulullah SAW. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.